Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Di pagi hari ini kita jumpa lagi dalam tayangan ini. Dan tentu mengawali setiap langkah hidup kita di hari yang baru ini, kita butuh tuntunan Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikanlah kami petunjuk-Mu, agar hari-hari yang akan kami lalui adalah hari-hari yang bersama dengan-Mu. Hidup kami jadi berkat, karena kami selalu terpaut pada apa yang Kau perintahkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, di pagi ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-25, khususnya ayatnya yang ketiga. Mari kita dengarkan, saudara-saudara. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Demikianlah sabda Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sangat aneh Bapak Ibu Saudara-saudaraku ketika kemudian mereka yang dimaksudkan dalam ayat 3 ini, dalam ayat 2 kita mendapati keterangan siapakah mereka. Di situ disebutkan imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi. Saudara-saudaraku, bukankah imam-imam kepala ini adalah orang-orang yang kemudian mengenal kebenaran? Mereka adalah orang-orang yang kemudian bisa disebut sebagai pemuka-pemuka agama. Tentu mereka tahu bahwa membunuh orang itu adalah dosa atau sebuah kesalahan. Tapi dalam bacaan Alkitab ini, saudara-saudaraku, karena mereka sangat tidak menyukai Paulus, maka apapun yang akan mereka perbuat untuk kemudian membinasakan lawan mereka atau musuh mereka. Walaupun tindakan itu sebenarnya adalah tindakan yang sangat keliru dan kemudian bertentangan dengan keyakinan, iman percaya, bahkan mungkin hukum pada waktu itu. Dikatakan di sini bahwa mereka menyuruh Paulus datang ke Yerusalem sebab mereka punya rencana untuk membunuh Paulus dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem. Bukan main, saudara-saudaraku, niat ini muncul dari mereka yang kemudian kita sebut sebagai tokoh-tokoh agama. Kita teringat, saudara-saudaraku, kisah ini juga hampir ada kesejajaran dengan kisah ketika Yesus juga ditangkap lalu kemudian mati. Semuanya itu bermula dari orang-orang yang kemudian adalah mengenal agama. Mereka yang merencanakan kejahatan ini bukanlah orang-orang yang tidak mengenal agama. Tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang terdepan di dalam keagamaan. Tapi anehnya, saudara-saudaraku, merekalah yang kemudian merencanakan yang jahat. Padahal di dalam alam pikiran kita, saudara-saudaraku, namanya kalau disebut pemuka agama, tokoh agama, imam yang kepala, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang kemudian beragama, mengenal Tuhan. Ada hukum Taurat yang mereka pelajari. Tapi semuanya itu dikesampingkan. Kenapa? Karena mereka memiliki rencana yang jahat untuk membunuh Paulus. Tentu ada latar belakangnya, saudara-saudaraku, sampai hal ini terjadi. Tapi apapun itu, saudara-saudaraku, namanya membunuh orang itu sesuatu yang kemudian bagi kita juga yang hidup di masa kini adalah satu tindakan yang tidak bermoral. Suatu tindakan yang melanggar ajaran agama. Tetapi dari bacaan Alkitab ini kita belajar, dari orang-orang yang menyebut diri beragamalah muncul rencana-rencana yang jahat. Tentu kisah atau pengalaman Paulus ini menjadi sebuah refleksi bersama buat kita sebagai umat Tuhan atau orang Kristen. Bahwa terkadang keagamaan itu tidak mengakar dalam diri kita. Bisa dibayangkan orang-orang yang merencanakan yang jahat itu adalah orang-orang yang kemudian hidup bergaul dalam ruang-ruang kerohanian. Ruang-ruang yang kemudian suci, ruang-ruang yang kita sebut kudus, tetapi itu tidak serta-merta mengkuduskan hati dan pikiran mereka. Di sini, imam-imam kepala, karena kebencian mereka kepada Paulus, memunculkan rencana yang jahat. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Di hari ini kita ada di hari yang baru. Tentu mengawali hari baru ini bukan dengan pikiran yang jahat kepada sesama. Tapi kalaupun itu muncul dalam hati kita, mari kita buang jauh-jauh. Kita adalah anak-anak Tuhan.
yang dimana di dalam hati kita harus muncul kebaikan dan bukan rencana yang jahat. Kita semua menyebut diri sebagai orang beragama, anak Tuhan, pengikut Kristus. Sehingga yang muncul di dalam diri kita adalah kebaikan-kebaikan yang kita belajar dari apa yang Kristus perbuat dalam hidup kita. Jangan malah di dalam diri kita lah muncul rancangan-rancangan jahat untuk mencelakakan sesama kita manusia. Anak Tuhan dihadirkan Tuhan di dunia ini bukan membinasakan yang lain, mencelakakan yang lain, tapi sebaliknya mereka hadir di dunia ini untuk jadi berkat. Jalani hari ini bukan dengan rencana yang jahat, tapi sebaliknya dengan rencana yang baik, sehingga hidup kita bisa jadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ingatkan kami pada firman-Mu di pagi ini. Sehingga ketika kami menjalani hari ini, kami boleh jadi berkat. Jangan biarkan hati kami jadi ruang bagi iblis untuk menanamkan benih-benih kejahatan. Sehingga pada harinya kami tidak jadi berkat. Kami rindu melalui hidup kami ini, nama Tuhan dimuliakan. Dan hidup kami bisa jadi alat damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.